Bagaimana sikap kita jika orang tua mendaftarkan adik ke pesantren ahlul bid'ah karena sesuai kemampuan ekonomi? Sudah mencari pesantren sunnah, namun bagi ortu terlalu mahal dan tidak mampu. Kita berusaha membantu pembiayaannya di sekolah sunnah. Itu yang kita lakukan. Jangan karena beralasan mahal lalu disekolahkan di sekolah yang rusak dan kita nggak mau bantu. Bantulah, bantu orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua, berikan nasihat yang baik, ingatkan, pahamkan. Memasukkan anak ke pesantren ahlul bid'ah itu bukan memperbaiki anak, malah merusak dia. Dengan ibadah-ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Percuma dia belajar kalau yang dia pelajari adalah bid'ah. Dia amalkan nanti sepanjang hidupnya tertolak amal ibadahnya. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Bahkan jemaah sekalian, pahamkan juga kepada orang tua. Umumnya pesantren-pesantren mereka yang senang dengan bid'ah, bukan hanya bid'ah yang mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkat kesyirikan. Sampai pada tingkat kesyirikan. Santri-santrinya diajari percaya kepada jimat, diajari percaya bahwa ada kiai khos. Kiai khos itu dia bukan hanya paham ilmu fikih, bahkan mungkin dia nggak paham ilmu fikih sama sekali, tapi dia tahu perkara gaib. Ini kesyirikan. Gurunya yang mengajari mereka adalah dukunnya di situ. Ini banyak terjadi, tentu enggak semuanya, tapi banyak terjadi seperti ini. Bukan hanya bid'ah yang mereka ajarkan, tapi sampai pada tingkat kesyirikan. Berdoa kepada penghuni kubur, bukan sekedar pergi berziarah, tapi berdoa kepada penghuni kubur, bukan sekedar berdoa kepada Allah. Ini adalah kesyirikan. Ya belum lagi masalah nyanyian dan musik bagi mereka itu biasa saja, bukan suatu kemaksiatan. Dan juga jemaah sekalian, banyak di pesantren-pesantren mereka, meskipun ini juga terjadi di pesantren sunnah, tapi lebih sedikit. Adanya santri-santri yang tidak terdeteksi, yang tidak terpantau dengan baik oleh pengasuh dan gurunya yang berhubungan sejenis. Itu banyak kejadian. Ini bisa dikatakan rahasia umum, terjadi di banyak pesantren. Memang ini memalukan untuk disampaikan, tapi kalau disembunyikan mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Kalau disampaikan di forum memang ini memalukan. Namun kalau kita diam dan sembunyikan, mudaratnya lebih besar. Akan merusak anak-anak kita. Bahkan seringkali bukan hanya santrinya, ustadznya pun punya penyakit ini, penyakit LGBT, berhubungan sejenis. Ini yang perlu ditakutkan. Itu marak di sebagian pondok-pondok pesantren. Mungkin antum nggak pernah nyantri, nggak paham. Yang nyantri di pondok-pondok seperti ini paham betul. Jadi ini perlu diingatkan, dipahamkan orang tua kita, dipahamkan, dan kita bantu untuk bisa masuk ke pesantren sunnah. Kita bantu biayanya, kita permudah. Alhamdulillah kalau mau dicari-cari, ada juga pesantren sunnah yang murah. Barangkali demikian, wallahu a'lam.